Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak mau menyampaikan materi bab 7 bagian A, yaitu mengenal dan memahami surat pribadi dan surat dinas. Pengertian dan fungsi surat. Surat adalah sarana informasi tertulis yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menyampaikan suatu informasi atau berita sebagai sarana komunikasi kepada pihak lain. Jadi, kita dapat simpulkan fungsi surat yaitu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis kepada pihak lain, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan media sosial? Apakah mempunyai fungsi yang sama? Seperti Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain? Jawabannya sama, ya, betul. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan melalui media sosial. Mari kita belajar fungsi sampingan surat. Yang pertama, dokumentasi tertulis seperti surat perjanjian. Yang kedua, alat pengingat untuk objek yang telah terlupakan. Yang ketiga, bukti historis seperti teks proklamasi dan perjanjian. Yang keempat, surat jaminan seperti jaminan pinjaman atau keamanan. Yang kelima, sarana promosi seperti promosi sekolah, perusahaan, dan biro. Nah, ini tidak bisa disampaikan melalui media sosial, namun mempunyai fungsi yang sama. Yang kedua, surat pribadi. Kita akan belajar surat pribadi. Ini adalah peta konsepnya. Yang pertama, pengertian, jenis-jenis, unsur, ciri-ciri, dan yang terakhir kita akan mempraktikkan langsung cara mengidentifikasi surat pribadi. Yang pertama, pengertian surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis berupa surat menyurat yang dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau bersifat resmi. Surat pribadi biasanya dikirimkan kepada orang tua, teman, sanak saudara, atau perorangan yang sudah kita kenal, yang penulisannya menggunakan bahasa sehari-hari dan tetap memperhatikan etika sopan santun. Nah, itu adalah pengertian surat pribadi. Berikutnya, jenis surat pribadi. Berdasarkan hubungan antara pengirim dan penerima surat, maka surat pribadi bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, surat pribadi kekerabatan, yaitu surat yang dikirimkan kepada anggota keluarga atau kerabat yang berisi informasi atau permasalahan sehari-hari dan juga menggunakan sapaan kekerabatan yang ditandai dengan imbuhan
da. Contohnya kakanda, ayahanda, ibunda, dan cucunda. Yang kedua, surat pribadi persaudaraan, yaitu surat yang dikirimkan seseorang kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga. Misal, teman lama, sahabat karib, sahabat pena, orang yang baru dikenal, atau yang berjasa pada kita. Adapun isi surat bisa ucapan selamat ulang tahun, duka cita, terima kasih, atau permintaan maaf. Nah, itulah jenis surat pribadi. Berikutnya, unsur-unsur pada surat pribadi sebagai berikut. Yang pertama, tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan surat, isi surat, penutup surat, nama pengirim, dan yang terakhir, tanda tangan. Catatan, surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama yaitu pengirim dan orang kedua yaitu penerima. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Nah, itu adalah unsur-unsurnya. Berikutnya, ciri-ciri surat pribadi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki unsur tanggal surat, alamat, pembukaan, isi, penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Yang kedua, isi surat pribadi berkaitan dengan pribadi seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Yang ketiga, menggunakan bahasa non-formal atau tidak resmi, seperti obrolan sehari-hari, namun tetap sopan dan santun cara menyampaikannya. Dan yang keempat, tidak dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat. Nah, itulah adalah ciri-cirinya ya. Nah, ini adalah contoh surat pribadi ya. Kita baca sama-sama ya. Semarang, 23 September 2007. Sahabatku Rio, ya, panggilannya Ronaldo. Jalan 56, Lampung Selatan. Salam bola, apa kabar Rio? Aku harap kamu sekeluarga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Lagi sibuk ngerjain PR ya? Iya nih. Aku juga lagi banyak tugas dari sekolah. Tapi untuk nulis surat ke kamu harus diusahakan. Oh ya Rio, aku sekarang sudah daftar di klub sepak bola loh. Aku senang sekali ternyata ayah mengizinkanku untuk ikut di klub Putra Perdana. Tentu ada syaratnya. Nilaiku tidak boleh turun dan tidak boleh bolos sekolah. Kamu tahu nggak pemain bola favoritku? David Beckham dong. Aku suka tendangan pisangnya itu loh. Hebat banget. Karena aku punya banyak koleksi posternya. Nih, aku kirimkan buat kamu. Semoga kamu senang. Udah dulu ya. Aku mau latihan di klub nih. Jangan lupa balas loh. Aku tunggu kiriman fotonya. Dari Sobat Bola, Agus Kuncoro. Nah, mari kita identifikasi surat pribadi tersebut ya. Kita praktekkan sama-sama caranya. Yang pertama, surat pribadi tersebut dikirim oleh Agus Kuncoro ya dari Semarang. Nah, ini kan Semarang ya. Kepada sahabatnya Rio ya, panggilannya Ronaldo. Yang kedua, ragam bahasa yang digunakan Agus termasuk ragam bahasa santai, tidak formal. Ini menunjukkan mereka sudah akrab ya. Ini ya.
Berikutnya, pada surat pribadi tersebut isi surat ya, Agus memberitahu temannya bahwa dia sangat senang karena sekarang mendapat izin dari ayahnya masuk klub sepak bola. Nah, ini ya, mendapatkan izin dari ayahnya. Dan pemain favoritnya yaitu David Beckham ya. Nah, ini berikutnya yang keempat ya, dalam surat pribadi tersebut terdapat tanggal surat. Nah, ini tanggalnya ya. Alamat surat ini, pembuka surat ini salam bola, pendahuluan apa kabar yo. Nah, ini pendahuluan. Isinya ini ya, lagi sibuk ngerjain PR ya, sampai sini ya. Penutup, nah udah dulu ya. Nah, ini penutup ya. Pengirimnya ini Agus Kuncoro dan tanda tangan. Nah, itu cara mengidentifikasi ya surat pribadi. Berikutnya surat dinas ya, sama peta konsepnya, pengertian, jenis-jenis, unsur, ciri-ciri, dan yang terakhir kita praktekkan ya cara mengidentifikasi surat dinas. Pengertian surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Dalam penulisannya menggunakan bahasa resmi sehingga lebih mudah dibanding surat pribadi. Surat dinas tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga ya. Bahasa surat resmi singkat dan jelas serta berpola tetap. Nah, itulah pengertian surat dinas. Berikutnya, jenis surat dinas itu ada 5 ya. Yang pertama surat permohonan, yaitu biasanya digunakan untuk meminta bantuan yang ditujukan kepada sebuah instansi atau perorangan yang biasanya memegang jabatan atau kewenangan. Yang kedua surat tugas, surat yang disampaikan pada satu atau beberapa orang yang menjalankan tugas tertentu oleh instansi, organisasi, atau perusahaan. Yang ketiga, surat perizinan, yaitu surat yang dikirim pada instansi, organisasi, perusahaan, atau perorangan untuk mendapatkan izin, dan dibedakan menjadi 2, yaitu meminta izin untuk mengikuti kegiatan atau meminta izin untuk tidak mengikuti kegiatan. Yang keempat, surat pemberitahuan. Berisi pemberitahuan kepada semua anggota dalam suatu kelompok atau organisasi. Contoh surat pemberitahuan seperti surat pengumuman, surat edaran, dan surat pernyataan. Yang kelima, surat undangan. Dibuat seseorang atau instansi yang ditujukan kepada seseorang atau instansi untuk menghadiri suatu acara ya. Contohnya seperti undangan pernikahan ya. Nah, itu adalah surat undangan. Nah, itu adalah jenis surat dinas. Berikutnya, unsur-unsur surat dinas. Yang pertama harus ada kop surat ya. Nomor surat, perihal atau halaman surat, hal surat ya bukan. Keempat, tempat dan tanggal. Kelima, alamat. Keenam, salam pembuka. Ketujuh, pembuka surat. Kedelapan, isi surat. 9, penutup. 10, salam penutup. 11, tanda tangan. 12, jabatan pengirim surat. Ke-13, nama pengirim surat. Catatan, isi surat dinas bersifat resmi
dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah karena menggunakan bahasa resmi dan baku. Ini berbeda halnya saat membuat surat pribadi, yang harus mempertimbangkan kepada siapa surat itu ditujukan. Jika pada orang yang lebih tua, maka harus memperhatikan etika bahasa yang santun. Nah, itu adalah unsur-unsur surat dinas. Berikutnya, ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, terdapat kepala surat atau kop surat ya, yang menyebutkan nama lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Yang kedua, terdapat salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk sopan santun berkomunikasi. Yang ketiga, terdapat nomor surat, perihal, tanggal surat, alamat, tujuan, dan lampiran jika ada ya, kalau ada lampiran. Yang keempat, dibuat dengan bahasa singkat, padat, dan efektif, serta mudah dipahami konteks isi suratnya. Yang kelima, disertakan tanda tangan pejabat atau atasan yang mewakili lembaga pengirim surat, juga stempel jika ada. Nah, itu adalah ciri-ciri surat dinas. Nah, ini adalah contoh surat dinas ya. Nah, ini ada kopnya ya, kop surat yang mengeluarkan surat ini ya. Ini bentuk surat tugas ya, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 1 Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, memberi tugas kepada ya. Nah, ini kan bahasanya ini ya, formal ya, baku, singkat, padat, dan jelas. Nama Rudi Krisdiawantoro, tempat tanggal lahir Bandung 23 Januari 1985 ya. Ini adalah biodatanya, ini alamat. Tugas dinasnya yaitu Bintek Fasilitator Daerah Pengumpulan Data PMP melalui daring tahap 3. Nah, ini penutupnya agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan memberi laporan setelah selesai melaksanakan tugas. Nah, ini adalah tanggalnya ya, tanggal, tempat ya. Nah, ini pejabat yang menandatanganinya yaitu kepala sekolah ya. Ada stempel dan tanda tangan. Mari kita identifikasi surat dinas tersebut ya, kita praktekkan sama-sama. Surat dinas tersebut dibuat oleh lembaga sekolah. Nah, ini ya, lembaga sekolahnya adalah SMP Negeri 1 Nagreg ya. Yang kedua, surat dinas tersebut menggunakan ragam bahasa resmi dan baku ya. Resmi ya, nih. Padat ya, sehingga mudah dipahami ya. Isi suratnya yaitu menugaskan saudara Rudi ya, Pak Rudi untuk mengikuti Bintek pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 ya, pada jam 8 sampai dengan selesai. Nah, itulah contoh surat dinas dan cara mengidentifikasi surat dinas ya, tergantung jenis surat dinasnya ya. Nah, tugasnya adalah hari ini yang pertama surat pribadi ya, halaman 246 yang ada di buku paket. Silakan kalian identifikasi ya sesuai yang Bapak contohkan tadi. Nah, ini untuk yang minggu depan surat dinas halaman 248 ya, ada di buku paket juga. Silakan kalian identifikasi sesuai contoh yang Bapak tadi sampaikan. Nah, terima kasih ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Tetap semangat belajarnya di rumah. Jangan malas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.